warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum itu seperti biasa ada baiknya kita memulai doa. Baiklah, doanya Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak semua, apa kabar? Pada baik, sehat, semangat tidak untuk belajarnya? Nah, sebelum itu siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, bagus ya. Sehat-sehat selalu anak-anak biar selalu bisa mengikuti pembelajaran. Baiklah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari materi apa? Ya benar, kita akan memasuki materi baru yaitu materi limit fungsi. Sebelumnya, kalian sering tidak sih mendengar mobil itu hampir terjatuh di jurang atau saya hampir terlambat masuk ke sekolah. Pernah tidak mendengar kalimat-kalimat seperti itu atau mengalaminya? Oh, pada pernah kan? Terlebih yang hampir terlambat ke sekolah pasti sering kan kalian mengalaminya. Nah, itu kalimat hampir itu termasuk dalam konsep limit. Ya, anak-anak semua pernah tidak mengalami atau membaca berita seperti mobil itu nyaris masuk jurang, atau saya hampir terlambat datang ke sekolah, atau nilai yang didapatkan oleh teman saya nyaris sempurna. Nah, kira-kira pernah tidak kalian mendapati atau mengalami hal seperti itu? Ada beberapa yang pernah ya, seperti datang terlambat sekolah. Nah, baiklah anak-anak, dari kalimat hampir, nyaris, mendekati itu sama artinya dengan limit. Lain kalimat hampir, mendekati, atau nyaris, limit juga bisa dianalogikan dengan konsep batas. Contohnya saat kita berdiri di jalan raya yang lurus, kita memiliki batas penglihatan. Itu bisa juga dimasukkan ke dalam konsep limit. Garis bilangan ini ada 2, 3, 4. Di antara 2 dan 3, di situ ada ditulisnya 2, kita buat aja 2,5, dan di sini ada 3,5. Lalu kita cari mana angka-angka yang mendekati 3 dan mendekati 3 dari kanan dan mendekati 3 dari kiri. Itu kalau dari gambar ini ya, yang paling dekat itu kan angka 3 yang dari kanan 3,5. Kita lihat dari yang ini ya. Paling dekat itu 3,5. Namun sebenarnya di antara angka-angka di sini, di antara 3 dan 3,5 titik banyak ini ada angka lainnya, hingga yang paling mendekati 3 itu dari kanan adalah 3,0001. Nah, lalu untuk yang dari kiri, di sini kan ada angka 2,5. Seperti halnya yang 3,5 tadi, di sini pun ada angka yang lebih mendekati dengan angka 3, yaitu misal 2,9999. Dan ini sebenarnya bisa sampai banyak gitu, 2,999999 ataupun 3,000001 tak terhingga 9 atau 0-nya. Oke? Angka-angka yang mendekati 3 disebut X.
Kalau dari kanan akan dituliskan X menuju 3 positif karena dia dari kanan. Lah kalau dia dari kiri maka X X-nya kita buat sama aja. Jadi X menuju 3 minus, yang dimaksud X menuju 3 dari kiri. Lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Misalnya diberikan sebuah fungsi fx yaitu x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. X-nya kita seragamkan. Disuruh menentukan nilai limitnya berapa. Perlu diketahui untuk semuanya, suatu limit dikatakan ada jika memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, limit fx x menuju sebuah bilangan, misalnya A ke kanan mendekati itu ada, dan juga yang kedua limit fx x mendekati dari kiri itu ada, dan 3 limit fx x mendekat dari kanan sama dengan limit fx yang mendekati dari kiri. Paham? Dari syarat-syarat tersebut kita bisa mencari membuktikan apakah fungsi x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 itu ada limitnya. Baiklah, kita cari dulu angka-angkanya. Oke, udah penuh kita ya. Di fungsinya nah, jadi yang pertama, misalkan kita tadi kita tulis dulu biar kira-kira anak-anak semua ingin kita mulai dari angka berapa? Oh, baik, kita mulai dari angka negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Dah, oke. Nah, dari fungsi tersebut, jika x-nya min 3, y-nya berapa? Ada yang tahu? X-nya min 3, y-nya sama dengan, bagaimana mencarinya anak-anak? Kayak mana? Ayo, siapa yang tahu? Benar, kita mensubstitusi
berarti ini kan min 3 kuadrat kurang 4 per min 3 kurang 2 sama dengan berapa? Nah, berarti jika X-nya min 3 maka Y-nya min 1. Ayo siapa lagi yang coba? Ibu sebutkan ya. Coba jika X-nya min 2. Coba cari. Ariel, jika X-nya min 2 Y-nya berapa? Ayo berapa? Ya benar. Y-nya berarti 0. Coba yang lainnya. Zaki, berapa Zaki? X-nya min 1, maka Y-nya? Ya, Y-nya 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa Dwi? Benar. Y-nya sama dengan 2. Lalu untuk X-nya 1, Y-nya berapa? Ayo siapa yang mau? Benar Rio. Y-nya 3. Lalu jika X-nya 2, Y-nya berapa? Tak ada yang tahu? Kenapa tidak tahu? Oh, angkanya hasilnya apa hasilnya? 0 per 0. Nah, ini kan kita tidak tahu ini angka berapa. Ini tuh angka tidak tentu. Jadi kita tulis aja di sini 0 0. Nah, lalu kalau X-nya 3, Y-nya akan menjadi 5. Coba cari. Benar nggak Ibu bilang? Nah, benar kan? Nah, lalu dari angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam garis diagram Cartesius. Oke. Hapus ya. Kita coba diagram Cartesius. Nah, kita masukkan hanya ini 1, 2, nah, coba ya, X-nya min 3. X-nya min 3 berarti di sini. Y-nya min 1. Nah, maka titiknya ada di sini. Nah, lalu X-nya min 2, Y-nya ada di 0, berarti di sini. Coba kita pakai anu. Nah, lalu nah, dari angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam diagram Cartesius ini. Ya, misalnya X-nya min 3, Y-nya min 1, maka titiknya di sini.
Lalu selanjutnya X-nya min 2, Y-nya 0, titiknya di sini. X-nya min 1, Y-nya 1, titiknya di sini. X0, Y-nya 2, titiknya di sini. Lalu X-nya 1, Y-nya 3, berarti titiknya di sini. Nah, untuk yang X-nya 2, Y-nya kan kita tidak tahu, lewatkan saja. Baru X-nya 3, Y-nya 5, berarti oke, kita tambah ya, misalnya di sini 5. X-nya 3, Y-nya 5, titiknya di sini. Oke, nih kita melihat bahwa semakin ke kanan angkanya akan semakin mendekati 2, dan semakin ke atas angkanya akan mendekati 4. Nah, lalu untuk yang bagian yang mendekati ke kiri pun akan semakin mendekati 2. Yang di atas juga semakin mendekati 4. Nah, lalu kita kembali ke konsep awal tadi. Kan konsep awal tadi untuk mengetahui apakah sebuah fungsi itu memiliki nilai limit, itu jika limit X menuju ke kanan, X menuju ke kiri, menuju ke kirinya ada dan nilainya sama. Baiklah, kita masuk ke pembuktian. Lagi dari lalu kita masukkan ke rumus awal tersebut kan, limit X menuju 2, karena kan tadi di grafik dia menujunya ke 2. Kita coba dulu 2 yang dari kanan. X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Nah, kita coba ambil angka 2 yang paling mendekati dari kanan, yaitu 2,001. Jadi kita ubah X-nya itu 2,001 dikuadratkan 4 per 2,001 dikurang 2. Coba dicari hasilnya. Ya, benar. Hasilnya itu berkisar 4,001. Nah, karena kita udah cari yang dari kanan, kita coba lagi cari yang dari kiri. Limit X menuju 2 dari kiri. Kalau yang mendekati 2 dari kanan itu 2,001, maka coba berapa yang paling mendekati angka 2 dari kiri? Ya, 1,999. Jadi kita masukkan kembali 1,999 kurang 4 per 1,999 dikurang 2. Hasilnya itu sama dengan coba dicari, benar nggak hasilnya begitu? Dan jika kita lihat angka ini keduanya mendekati 4. Ini pembulatannya kan ke bawah, dan ini mendekati 4 juga, pembulatan ke atas. Nah, dari maka kita ketahui fungsi tersebut punya nilai limit yang menuju ke kanan, dan punya nilai dari limit yang menuju ke kiri. Hasilnya 4 dan 4, dan itu hasilnya sama. Maka kita simpulkan bahwa fungsi ini
maka limit X menuju 2 sama dengan 4. Nih, kesimpulannya ini. Maka limit X menuju 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 4. Nah, baik anak-anak, dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, kita bisa mengetahui bahwa konsep limit pun ada dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti jika kita hampir atau nyaris atau mendekati, itu sama dengan konsep limit. Lalu untuk mencari nilai limit ada 3 syarat. Yang pertama, kita harus menentukan nilai limit mendekati dari kanan, nilai limit yang mendekati dari kiri, dan dari kedua nilai limit yang mendekati dari kanan itu harus sama nilainya dengan yang mendekati dari kiri. Syarat yang ketiga, barulah sebuah fungsi dapat dikatakan memiliki nilai limit. Oke, baiklah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Untuk kedepannya kalian pelajari kembali materi ini, dan jangan lupa mulai mempelajari materi berikutnya. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.